Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tata Channel. Saya akan selalu berbagi tentang kesehatan dan pola hidup yang sehat untuk Anda sekalian. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa untuk disebarkan. Oke, sekarang saya hanya sebatas ingin berbagi pengalaman saya selama proses saya pengurusan berat badannya. Ini pengalaman pribadi saya ya, mungkin orang lain bisa berbeda pengalaman tentang program dietnya. Saya memulai diet tuh sekitar 1 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Januari. Itu sekitar tanggal 3 lah, tanggal 3 tanggal 4 Januari saya memulai, bukan tanggal 3, akhir-akhir Januari lah saya memulai diet sekitar tanggal 27-28 gitu. Pertama, sebenarnya kalau orang diet tuh yaitu diet itu niat itu penting. Kenapa saya memulai diet? Yang pertama, waktu itu saya sakit. Saya merasa badan saya ini udah nggak bagus tuh. Kena ASI sedikit meriang, kena angin sedikit meriang. Saya pikir ada apa dengan badan saya gitu. Setelah saya pikir, ternyata sepertinya saya sudah kelebihan berat badan dan tubuh saya udah nggak bagus gitu. Akhirnya dengan niat itu, saya berusaha untuk mengurangi yang namanya nasi gitu. Bahkan bukan mengurangi lagi, saya berhenti total, tidak makan nasi sama sekali. Nasi saya benar-benar dikurangi. Saya dulu awalnya adalah orang yang tidak suka sekali sama sayur, tapi karena saya baca kandungan dalam sayur itu bagus, akhirnya saya berusaha untuk suka yang namanya sayur itu. Akhirnya lama kelamaan, awalnya di jus sama saya, buah sayur saya campur jadi satu, saya jus. Tiap pagi saya minum sayur, siang saya cukup makan telur 2. Itu minggu-minggu 1-2 hari. Minggu-minggu awal saya memulai diet. Tapi berat memang, saya akui berat. Utamanya di minggu pertama itu sangat berat sekali. Bahkan waktu itu udah ada keinginan untuk berhenti. Karena ya itu pusing pasti, kemudian lapar luar biasa. Karena tubuh kita menyesuaikan dengan pola makan kita yang baru. Akhirnya setelah 1 minggu itu tubuh kita sudah mulai penyesuaian, sudah mulai enak. Tapi saya rubah. Awalnya saya tidak makan karbo sama sekali. Setelah saya baca beberapa artikel bahwa kalau tubuh tidak kemasukan karbo sama sekali itu tidak bagus. Bahkan nanti yang dimakan itu bukan lemak tapi otot kita yang dimakan oleh yang dibakar, itu yang bahaya. Makanya saya pagi pasti makan karbo, tapi bukan dari nasi. Karbonya saya ganti dengan ubi, singkong, tapi dengan porsi yang secukupnya. Dan buah sama sayur tetap menjadi makanan utama saya setiap hari. Itu minggu pertama. Tapi yang pasti juga yang penting adalah itu olahraga juga penting. Saya awalnya olahraganya sebatas senam di rumah. Saya download di YouTube, saya senam sendiri di rumah. Hari pagi biasanya saya lari. Kemudian setelah 2 minggu saya baca beberapa artikel bahwa paling bagus untuk pembakaran tubuh adalah angkat beban, karena itu akan menambah massa otot kita. Akhirnya saya pindah ke gym, saya nge-gym beberapa minggu, memang lumayan hasilnya gitu. Selain bugar juga rasa beda gitu. Kemudian yang lain pengalaman saya adalah malam hari itu yang paling berat ujiannya, karena kita itu pengen banget malam hari itu nyemil ya, makanlah malam hari itu. Maka malam hari saya pasti ganti dengan makanan yang menurut saya rendah kalori gitu loh. Saya ganti dengan buah kalau malam itu makan. Kemudian
kedong-dong, kadang saya potong kecil-kecil, saya buat camilan. Ya lumayan lah kita untuk menghindari yang namanya makanan-makanan yang lain. Yang kedua yang paling saya hindari ketika saya memulai proses diet itu adalah minyak. Saya sama sekali menghindari yang namanya minyak, tidak sama sekali saya pakai. Semua makanan semua saya kukus atau ininya tidak pakai minyak lah, saya hindari sama sekali itu. Jadi saya cari cara bagaimana makanan itu tetap enak untuk dimakan. Awalnya nggak enak, tapi saya paksa, lama kelamaan kita bisa menyesuaikan dengan makanan itu. Kemudian yang ketiga adalah ujian. Orang dia tuh ujiannya banyak gitu. Intinya ujian yang paling besar itu adalah dari teman gitu loh. Karena kita pasti melihat teman makan makanan yang enak atau ada teman yang makan makanan lezat, ya kita harus bisa memfilter diri kita untuk tidak itu gitu loh. Bahkan kalau misal terpaksa kita sudah kado makan, ya sudah nggak apa-apa, yang penting jangan diteruskan di hari berikutnya, di stop benar di hari itu aja kita makan, nggak apa-apa gitu. Jangan sampai di mindset kita itu muncul ketika kita sudah salah makan, lalu kita meneruskan, sudah gagal ya sudah lanjut kalian makan sembarangan. Nah itu yang tidak bagus. Ketika kamu memang gagal di hari itu, maka stop di hari itu aja, selanjutnya kembali lagi. Manusia biasa seperti itu. Kemudian yang lain, yang penting adalah buat kalian ketika diet itu adalah happy, nyaman gitu loh. Jangan terpaksa gitu loh. Jadi kalian harus happy dengan diri kalian, nyaman, bahagia, melihat hasilnya yang bagus. Itu akan mempercepat juga penurunan berat badan kalian. Jangan sampai ketika kalian diet stres. Kemudian yang terakhir, ini sering banyak dilakukan orang, jangan terlalu sering timbang badan. Disitulah kuncinya. Jangan terlalu sering timbang badan, karena orang diet tuh biasanya ukuran utamanya adalah berat badan. Setiap hari ditimbang. Ketika sudah tidak ada penurunan, stres dan berhenti diet. Padahal tidak semua itu bisa diukur dari berat badan. Paling tidak ngaca, merasa bahwa badannya lebih enak, perasaannya setiap hari gimana, badannya apa, tambah seger apa tidak. Itu penting gitu loh. Jangan segala hal diukur dari timbangan berat badan. Itu kunci ya. Karena banyak orang gagal diet itu hanya gara-gara timbangan. Jadi ketika dia sudah diet seminggu timbang, kok tetap ya nggak turun-turun, berhenti. Nah, ya itu sering banyak orang gagal diet. Lupakan timbangan, terus perbaiki. Yang penting itu tujuannya itu memperbaiki pola hidup biar sehat. Kalian tahu makan sayur, makan buah, tidak makan minyak, tanpa gorengan, pasti tubuh kita kan enak, lebih enteng lah gitu loh. Jangan ingat timbangan, sudah lupakan itu timbangan dulu. Tapi sewaktu-waktu misalnya 1 bulan sekali nggak apa-apa untuk melihat angka turun berapa sih sudah berat badan kita. Itu kuncinya. Karena saya sering banyak orang gagal diet tuh hanya gara-gara timbangan, merasa tidak ada hasil, berhenti ya. Padahal menurut survei itu penurunan berat badan orang diet itu tidak sama setiap harinya, bisa cepat bisa singkat. Dan jangan pernah membandingkan dengan progres orang lain, karena setiap orang itu berbeda-beda. Intinya kunci dari diet itu, kesimpulannya ya, yang pertama kalian harus defisit kalori. Jadi pastikan kalori tubuhmu berapa dulu, kurangi dari kebutuhan kalori itu yang pertama. Yang kedua adalah hindari makanan. Sebenarnya ada beberapa makanan yang perlu kalian hindari. Yang pertama adalah minyak, kemudian yang kedua adalah gula, yang ketiga adalah gorengan, ini minyak goreng ya yang tadi ya. Kemudian yang keempat adalah santan. Kemudian yang kelima itu adalah micin. Tapi micin ini masih jadi tanda tanya, karena banyak orang yang mengatakan micin tidak. Tapi kebanyakan makanan yang diberi micin itu kan sedap, enak. Jadi membuat kita itu lebih sering untuk makan gitu loh. Hanya dihindari dulu. Itu pengalaman dari saya. Nanti saya akan terus berbagi beberapa pengalaman tentang proses diet saya. Saya dulu sebelum diet, dan ini setelah saya diet ya, ada sedikit perbedaan lah, lumayan. Oke, terima kasih ya, sampai ketemu. Kalau ini bermanfaat jangan lupa di share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.